Gue hari ini bener banget ya. Ngomongin siapa? Lagi Ramadan. Siapa saja. Jangan kalian pakai nama saya. Bener. Aisyah, apa bedanya azan maghrib sama azan zuhur? Halo Sweeties, ketemu lagi dengan saya Bunga, pastinya di podcast pencerahan. Banyak banget orang yang sekarang tuh cari pencerahan di ceramah-ceramah, di kajian-kajian, tapi akhirnya kajian-kajian tersebut nggak relate banget gitu ya sama kehidupan kita. Nah, kali ini kita akan langsung aja dengerin kajian singkat yang akan kita buat, tapi yang benar-benar relate banget dan mendalam banget ke kehidupan kita sehari-hari. Bisa menghubungkan dengan nilai-nilai religi yang ada dan pastinya pekerjaan, keluarga, dan lain-lain. Hari ini kita udah dateng bersama kita dan bergabung bareng kita nih gitu kan ya. Salah satu ustazah yang ya ampun ternyata kiprahnya gitu kan luar biasa banget di dunia sosial media, dan katanya ustazah ini tuh benar-benar mencoba cara dakwah baru gitu kan, cara dakwah yang berbasis digital. Ustazah Amasmi, assalamualaikum ustazah. Waalaikumsalam. Ini kameranya yang mana nih? Ada 3 biji. Kameranya banyak banget ya. Yang manapun kayaknya Manapun ya. bisa ya, oke. Oke ustazah Amasmi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Mbak Bunga gimana kabarnya? Alhamdulillah, aku baik banget ya. Luar biasa di bulan puasa ini aku kayak berkah banget bisa ketemu ustazah hari ini. Masya Allah, terima kasih. Ini Iya. penghormatan banget sih sampai kayak gitu. Kayak udah nyangga sampai kayak gitu. Oh iya, by the way ustazah sampai lupa, aku hari ini nggak sendirian. Aku juga mau kenalin, ada teman aku di sini, ada Nesya. Hai Kak Nesya. Hai sweeties. Halo sweeties. Jadi pokoknya hari ini barengan lagi sama Nesya. Oke, kita mau tanya-tanya dulu ustazahnya kali ya. Boleh. Ustazah Amazmi. Ini kayaknya aku punya panggilan yang lebih dekat Lebih gitu, boleh gak apa? sih? Apa? Boleh. Kalau Ustazah Amazmi kan kepanjangan ya. Betul. Aku manggilnya Bu Us. Boleh. Bu Us. Boleh gak? Bu Us? Boleh. Nah. Kan panggilannya banyak ya, ada Uus. Uus. Suka-suka lah mereka manggilnya apa ya? Iya. Uus, ada Yayus Det ada Stang ada Sajadah, suka-suka mereka. Subhanallah. Sajadah. Tadi dulu. Sajadah tuh apa sajadah? Ya nggak tahu, pokoknya bahasa mereka manggil aku Sajadah, Start gitu. Suka-suka mereka. Ridho aja. Mau dipanggil apa aja. Iya, benar-benar. Kalau gitu gak apa-apa ya, aku panggil Bu Us ya. Nggak apa-apa. Oke. Atau Yes, mau aja nggak apa-apa. dipanggil sayang, Bus? Bener-bener ya. Nesya, tahan dulu ya. Oke, Bus, kan Bus nih terkenal katanya dakwahnya secara digital gitu kan ya. Itu tuh gimana sih Bus? Dan pastinya lihat teman-teman Sweeties di sini, kita manggil teman-teman Gendes di sini tuh namanya Sweeties. Bu Us kebetulan, iya. Karena kan Gendes tuh manis ya, jadi kita panggil semua teman-teman kita manis. Makanya hostnya semanis ini ya Manisha. Bener. Terus dulu. Tidak diragukan kemanisannya. Oke, Bu Us, yang dimaksud dakwah secara digital itu seperti apa sih? Kebetulan aku baca profilnya kan kemarin itu katanya berdakwah secara digital. Kan zaman sekarang orang-orang kalau kajian-kajian tuh biasanya juga sering ada acara, cuman emang sih Ramadan doang ya. Kalau yang digital kan jarang-jarang ya. Nah kalau Bu Us ini tuh apa sih visi misinya pengen dakwah secara digital? Sebenarnya itu kalau dakwah kan udah dari lama, dari tahun 2015 atau 2016 itu udah mulai terjun officially ke masyarakat ya. Oke. Kayak gitu. Ya awal-awal mah bantu bukan bantu sih. Memang dari kecil kan suka dimajuin sama orang tua untuk kayak public speaking gitu-gitu. Terus ayah ngarahinnya ke pondok. Di pondok kan ada harus pidato-pidato gitu ya. Nah, lama-lama ya kita pas keluar itu ketemu sama organisasi yang mereka kalau ada yang kompatibel di situ disuruh maju.
ke masyarakat. Akhirnya Oke. oh iya. Mohon maaf ya. yang kelihatannya ada kompatibel di situ suruh maju. Oh, waktu di pondok itu tuh ya. yang waktu di pondok, waktu di luar juga kayak gitu. Jadi ngelihatnya oh ini bisa mencerahkan masyarakat nih dengan audiensnya masih sama-sama kecil juga kan, waktu itu masih kecil juga ya, masih kayak anak-anak muda. Ya udah dari situlah lama-lama pas masuk pondok lagi suka gantiin Bu Yai. Jadi kalau Bu Yai lagi nggak bisa kan aku yang gantiin ke kampung sana kampung sini. Paling kesusahannya dari bahasanya aja nih. Bahasanya kan ya kalau suatu daerah ada yang kebanyakan Jawa banget. Oh iya. Nah itu kesusahannya di bahasanya aja paling kayak gitu. Tapi ada yang bantu nerjemahin. Nah dulu itu ya nggak kepikiran masuk sosial media loh Kak. Awalnya belum terpikirkan Nggak tadinya. kepikiran karena dari pondok itu berarti kayak dari pondok ke pondok atau ikut-ikut tadi ya. Jadi mikirnya tuh ya sosial media itu aku aja baru ngerti fitur-fitur Instagram itu pas kuliah akhir, diajarin sama temen itu dibloon-bloonin sama mereka. Tapi sekarang jadi yang paling jago bersosial media ya. Iya, mantep ini loh banget. modenya, ini loh Ini itu. bikin story mencetnya yang ini gitu ya. Makanya HP itu dipakai. Karena Iya. mikirnya cuma buat scrolling, cuma pengen lihat video-video doang, nggak yang ngeliatin fitur-fiturnya banget gitu loh Kak. Terus Bu. akhirnya pas waktu itu memang apa ya, dapat omongan kalau misalnya kita ingin mendapatkan pertolongan Allah yang banyak, kita juga harus memberikan pertolongan ke agamanya Allah gitu. Semakin besar pertolongan kita ke agama Allah, itu pertolongan Allah makin besar ke kita. Pada saat itu aku tuh lagi butuh gitu loh. Lagi butuh banget pertolongan Allah, kayak ngerasa doa kok kayaknya kurang cukup, zikir kok kurang cukup. Apa ya yang bikin pertolongan Allah ini cepat banget datang ke aku kayak gitu. Terus dikasih tahu sama ibu, kebetulan ibu juga kan ngisi ya di daerah itu. Kata ibu, makanya dakwah diluasin, gak usah itu aja. Berarti kayak gitu. ibunya Bu Us juga suka berdakwah. Iya, Oh, Masya udah turun-menurun. almarhum papa juga sama, jadi udah. Tapi bukan oke. dijadikan pekerjaan utama ya, kami Iya, punya iya, pekerjaan. Cuma karena punya ilmu, memang kan harus disampaikan. Ya udah menyampaikan gitu. Jadi memang dari ayah, ibu, saya didorong gitu. Berarti ada katanya kalau kita mau dapat pertolongan Allah, kita juga harus menolong Agamanya Allah. agamanya Allah. Ih, luar biasa. Makanya itulah yang bikin Ustazah tuh oh yaudah deh, Terjun. dakwah deh gitu Sedangkan ya. dakwah yang paling banyak apa ya, tiket yang paling cepat untuk dapat pertolongan Allah itu dakwah. Karena kan sekali kita nyampein, yang nonton misalnya 100 orang aja, kita nggak tahu 100 orang itu. Tonton, makanya tonton. Harus nih ya, eksklusif. Kan, iya. Nggak harus ngomong kayak gini. Ini yang di balik layar pun dapat semua. Wow. Di bulan Ramadan ya kan ketemu Ustazah ya kan. Sini jamaah duduk di bawah jamaah. Ayo jamaah. Dapat semua. Karena kan fatakullah mastato tuh, bertakwalah sesuai kemampuannya. Kalau kemampuannya di balik layar segala macam itu udah masuk, udah dapat juga. Cuma kalau memang ada kapasitas lebih, nggak diamalkan, nggak dipakai, ya itu nanti ada lah teguran dari Allah. Nah tapi kalau memang kapasitasnya sebagai videografer segala macam, gas, itu dapat juga itu. Oh gitu. Aman. Kalau kita menyebarkan agama Allah juga Iya. teman-teman, luar biasa ya. Duh emang Allah tuh benar-benar kasih semua hitung-hitungannya dengan sangat detail dan baik. Iya. Alhamdulillah ya. Tuh. Terus Ustazah balik lagi ke sosial media tadi nih gitu kan. Ini kalau yang pada kepo-kepoin Instagram TikToknya Ustazah gitu kan ya. Kayak tuh Ustazah tuh suka bales-balesan komen-komen gitu kan. Iya gak sih? Kayak misalkan ada komentar terus Ustazah react gitu kan, bales. Nah itu tuh awalnya gimana tuh? Terus bisa kayak sampai seru banget tuh dilihat-lihat tuh. Kan awalnya itu serius ya. Iya Aku ini kan aslinya serius ya, serius ya. Aslinya gini, aku aslinya serius ya. Maksudnya Aku tapi Jadi sambil ketawa. kurang meyakinkan ya, Iya. serius ya. Oke, serius Ustazah gimana nih? karena ya namanya kita kalau lagi belajar kan momen serius gitu. Betul. Ya kan, untuk biar berkah Allah juga dapet segala Iya. macem. Jadi ketika dakwah juga ya serius-serius aja. Oke. Walaupun sebenarnya aslinya senang ketawa, senang bercanda, senang yang santai-santai gitu. Makanya kan
aku juga terjunnya ke mereka-mereka yang Gen Z. Oke. Jadi mereka yang ngasih tahu aku tentang update terbaru nih, yang lagi 1+1. Viral tuh apa? Iya, yang lagi viral. Yang waras lah. Itu, Gitu ya Ustazah. Intinya kacamata. Iya. Gitu. Mereka yang Oh, ngasih udah lah. mereka yang ngasih tahu Iya. aku gitu untuk yang lagi viral-viral itu. Aslinya mah aku ya serius-serius aja gitu. Terus pas dipikir-pikir ya memang dakwah ini kalau apa ya, kemaksiatan itu kan dibungkus dengan hal yang sangat menyenangkan nih. Iya, Iya kan? betul. Ya Yang kan? di sosial media itu kan yang up itu yang fun, yang seru, Ya, itu yang tadi kan. entertain Yang gitu iya. kan. Sedangkan kita mau ngajak ke kebaikan, tapi kalau kaku ya orang gak ada yang mau lihat. Setuju sih. Bosen Langsung ya, di kayak skip ya Ustazah. iya, apalagi kalau memang targetnya itu yang masih pada muda-muda gitu kan ya. Iya. Ya udah akhirnya apa ya? Nah, kebetulan ada masuk komen yang agak nyeleneh gitu. Cobalah jawab. Dari situ loh kok rame ya. Yang aneh malah rame gitu. Saya serius dakwah nggak ada yang mau lihat, gimana sih gitu. Tapi memang ya Gen Z ya, kayak gitu kan ya Ustazah. Malah mereka juga lebih seneng belajar-belajar tuh dari video-video. Salah satunya dari podcast atau dari video TikTok kayak gitu kan. Tapi kalau udah disuruh baca aja, yang serius-serius sebaca gitu kan udah aduh males deh. Tapi minusnya kalau misalnya kita ngikutin mereka, pesannya tuh jadi kecil tipis banget masuknya gitu. Karena kan akhirnya ekspektasi mereka itu terbentuk pengennya bercanda, pengennya yang lucu, pengennya yang mind blowing kayak gitu. Oke. Iya, Nah, iya, sedangkan kita ketika masukin agama yang beneran, iya. jadi kayak kalau terlalu dimasukin agak kontra sama bercandanya, tapi kalau misalnya nggak dimasukin nggak naik Nggak, nih, iya. nggak FYP Maksudnya kan emang gitu. tujuannya juga iya Iya, kan. untuk dakwahnya itu sebenarnya, tapi ya Betul. udahlah, serahin aja sama Allah Subhanahu wa taala ya. Iya benar. Sebenarnya apapun itu yang dilakukan kan sebenarnya niat kita yang dilihat sama Allah, benar nggak sih Benar, Ustazah gitu. Kayak hari ini gitu ya, kita tuh bikin podcast pencerahan gitu kan, si Gendis ini pastinya dengan niat dan tujuan yang baik supaya gitu kan. Kayak tema hari ini nih Ustazah kebetulan ya, temanya itu adalah menyejukkan hati di tengah panasnya duniawi. Masya Masya Allah. Ada apa dengan dunia ini? Nah itu Sepanas kan apa? sepanas apa dunia ini. Udah kan sebenarnya ini benar-benar dunia benar lagi panas ya Ustazah ya, tapi bukan cuaca doang yang bikin panas, tapi banyak juga gitu kan Bener. kelakuan-kelakuan orang lain atau bahkan iri dengki yang ada di diri kita sendiri yang bikin panas. Astagfirullahaladzim ya. Lagi puasa nih, Sweeties puasa. Astagfirullah. Nah, Puasa ya. sebelum mulai Ustazah, aku mau dong nanya satu nih sebelum kita masuk ke Boleh, hati yang panas, Ustazah. Kita tanya dulu ini sih Nesya Lagi mau Ramadan nanya ngajak ke hati panas. Podcast macam apa ini? Oh, pantesan ada keluar. Oh, masuk. Cool. Apa nih Nesya? Ustazah, kalau misal aku lagi Ustazah. Ustazahnya yang mana? Yang ini. Kalau hati kita lagi panas, kalau hati kita lagi panas nih Ustazah, karena PDKT-an gak bales chat, itu kita mending zikir atau kita joget aja di TikTok Ustazah? Enggak. PDKT-an gak bales chat Ustazah, lagi pedean. itu kan pasti panas Panas. banget hati kayak Panas. aduh saya nomor 2, nomor 3 nih Ustazah. Nah lebih baik gimana Ustazah? Lebih baik mah kayaknya bersyukur deh, lebih baik ya. Alhamdulillah nggak Iya juga ya sih. dibales. PDKT-annya PDKT aja apa pengen ke yang lanjut? Aduh, kok gak cari yang baru ya Ustazah? Iya, banyak. Oh, Gak usah pusing. Bener-bener emang Nesya nih ya belum apa-apa, dia kayak lagi galau deh. Kayaknya sih. Nah. Itu makanya agak bindeng kan. Nah, Nggak iya. ada hubungan ya. Nggak ada hubungan ya. aduh. Makanya kan banyak nih ya Ustazah ya anak-anak sekarang gitu ya, kita di kaum-kaum yang hilang arah ya. Mereka yang hilang arah nih kayak Nesya gitu kan, maksudnya kayak Enggak sih ya. Banyak banget yang lagi galau-galau di luar gitu ya, entah karena PDKT-an yang gak bales, ya itu kan
ya mungkin buat Nesya itu sangat panas gitu kan ya, atau masalah-masalah lainnya gitu ya Ustazah. Tapi kalau di dalam Islam nih Ustazah ya, buat kita yang agak sedikit awam, kira-kira apa sih yang mesti kita amalkan gitu ketika kita lagi panas banget gitu dunia ini tuh? Oke, by the way aku tadi ngedengerin yang PDKT nggak dibales terus dia panas, itu wajar banget. Kenapa tuh? Wajar banget. Kenapa Karena tuh, Bu? dalam Islam itu manusia ya itu diciptakan satu set sama perasaan-perasaannya, satu set. Jadi ada fitrah yang emang udah disetting sama Allah bakal ada di manusianya itu. Jadi ada rasa emosi, benci, kesel, marah, bahagia, kecewa, gelisah, everything jadi satu. Itu sebenarnya udah satu set sama kita. Nggak bisa dihilangin. Jadi apa yang kita rasakan itu ya nggak salah, nggak dosa. Jadi PDKT nggak dibales, emosi wajar. Ada rasa marah di seorang gue nggak dibales gitu kan, wajar, nggak apa-apa, nggak dosa juga. Cuma yang jadi dosa atau jadi pahala itu respon kita dari perasaan itu. Oke. Kita nunjukinnya kayak gimana nih dengan perasaan yang muncul di hati kita ini loh. Kalau misalnya lagi kesel ya, ada yang ngejulitin lagi kesel, ya respon kita mau kita ngobrak-ngabrik orang itu atau mau tabayun, sabar. Itu yang menjadikan jadi pahala atau jadi dosa. Jadi bukan perasaannya, Tapi respon kita terhadap perasaan masalah itu. Apapun perasaan kita itu valid, boleh dalam Islam. Soalnya aku dari dulu selalu ngadepin pertanyaannya, saya ngerasa marah sama tetangga saya. Ya biasa kan ada tetangga yang Panas tuh ya. yang kalau kita beli kipas bukan kipasnya muter, dianya yang muter. Iya. Ada kan tetangga yang kayak gitu. Pengen beli juga saya. Kita beli mobil marah-marah, saya barusan hilang duit goceng 5.000 kemarin, jangan-jangan diambil dia buat beli mobil. Ketemu aja model-model yang kayak gitu. Ya, dan yang jadi concern mereka adalah apakah saya berdosa dengan perasaan saya gitu. Ya enggak, perasaan kamu tuh valid, perasaan manusia semuanya valid. Mau sampai depresi aja ya valid, karena memang wajar. Allah nyiptain tuh satu set kita sama perasaan itu. Sama emosionalnya Semuanya, ya. cuma makanya Islam itu aturannya ada di gimana kamu respon perasaanmu itu. Oke. Gitu. Mau Tapi ke arah mana? untuk merespon itu kan kita butuh dilatih gak sih Ustazah? Iya kan? Maksudnya dengan seiring kedewasaan seseorang itu juga harusnya berbeda responnya ya gitu. Ya gak sih, kalau kayak Nesya waktu kecil gitu kan ya, es krimnya diambil pasti kan tantrum, nangis gitu kan. Balikin meja. Iya. Kalau sekarang pacarnya diambil, Cari yang gimana? baru. Ngambil simpelnya. Ya maksudnya seiring dengan kedewasaan orang lain harusnya kita kedewasaan seseorang harusnya bisa lebih mengontrol gimana kita ini nggak sih? Merespon. Iya, merespon sesuatu. Iya. Ya emang kayak gitu. Dilatihnya gimana tuh Ustazah, biar kan tetap aja ada yang udah udah mature tapi tetap bisa marah-marah, lagi panas, lagi di transportasi umum tetap marah-marah gitu, padahal dia udah sedewasa itu gitu kan. Gimana ya melatih? Ya, makanya kedewasaan itu kan kedewasaan umur tuh tidak menentukan kedewasaan seseorang, itu kan benar sih sebenarnya. Karena Setuju. kedewasaan itu kan tergantung ilmu. Betul. Tergantung ilmu juga, bukan cuma ilmu yang teori, tapi kan apa yang kita amalkan, apa yang kita pahami, kan begitu kan. Jadi gimana kalau misalnya yang udah mature, yang udah pada dewasa, yang udah pada tua tapi emosinya meledak-ledak. Iya kan? Sebenarnya lebih ke pemahaman, karena kan manusia ini kalau kita analogikan seperti teko ya. Oke. Jadi apa yang ada di dalamnya itu yang dikeluarin. Kalau misalnya di dalam teko itu air putih, yang keluar air putih. Kalau dalamnya air keluar, ya keluar yang keluar. Kalau dalamnya mohon maaf airnya yang kotor, busuk, comberan segala macam, yang keluar juga yang buruk-buruk. Jadi apa yang nampak pada diri manusia, yang dia emosian segala macam, itu bisa mendescribe apa yang ada di dalam Otak dan hatinya. Dan hati itu sebenarnya kan ada yang bilang perempuan tuh makhluk perasaan segala macam. Setuju. Padahal kita juga punya otak, kan? Punya akal, punya logika. Laki-laki itu bukan makhluk perasaan, dia tuh makhluk logika, nggak ada perasaannya segala macam. Padahal dia juga punya hati. Iya, bisa nangis Untuk merasakan lagi. bisa nangis juga laki-laki. Jadi itu Iya. bukan tergantung gender, tapi lebih ke apa yang mereka pahami dalam isi kepala mereka. Jadi apa yang mereka pahami itu yang akan keluar dari diri mereka.
Oke. gitu. Ada something, emosinya masih meledak, masih ngamuk-ngamuk, ya berarti ada mispemahaman nih selama ini yang dia jalani dalam kehidupan, sampai akhirnya jadi pribadi yang begitu. Kalau memang dia benar-benar misalnya, tapi dia rajin pengajian, tapi dia rajin taklim, Iya. pokoknya ibu-ibu taklim banget deh, tapi luar biasa jadi mertua, wah kayak gitu ya. Ada kan yang model kayak gitu ya. Ada. Kerudungnya gede tapi mulutnya paling pedes. Nah, Ngeludah, kan ngeludah bukan keluar ludah tapi keluar saus samyang misalnya kayak gitu, saking pedesnya. pedes nggak tuh saus samyang? Ya tuh, yang keluar bukan ludah kan, samyang langsung, saking pedesnya. Bisa kan, ada orang-orang yang begitu. Benar-benar Nah itu sih. ya berarti ada apa nih dengan ibu ini, antara ibu ini belum benar-benar, ya bukan cuma ibu-ibu ya, bapak-bapak juga Iya, ya. iya, Mohon maaf iya. ya, ini saya tidak menghakimi emak-emak. Enggak. Benar. Nanti abis ini yang komen mama semua. Kita kaum emak mother, tenang Iya. aja. Iya. Serem juga ya. Takut kan nanti pas udah di-upload malah diserang. Iya, diserang. Ini gitu. Bukan cuma ibu-ibu, bapak-bapak juga. Maksudnya dalam artian walaupun dia sering kajian segala macam, ya kita bisa ngeliat banyak faktor X-nya, antara memang kurang memahami atau memang kajiannya cuma sekedar bahas fikih-fikih toharoh segala macam tanpa nazkiyatun nafas. Nazkiyatun nafas itu dalam artian seperti bagaimana hubungan kita sama Allah, yang kita itu merasa setiap detik kita dilihat sama Allah. Jadi kita nggak berani buat macam-macam, jangan di depan orang, di belakang orang aja kita nggak berani macam-macam gitu. Depan belakang tetap baik. Oke. Nah itu kan kita ngelihat X faktornya itu loh, yang Iya, di betul, belakang-belakangnya itu yang bikin kita akhirnya jadi nggak mudah menjudge orang lain. Itu sebenarnya kontrol diri nggak sih, Kontrol Bus? diri. Iya nggak sih? Karena tadi Bus bilang kan sebenarnya Allah itu ngelihat apa aja yang kita lakukan. Betul. Gitu kan. Jadi kalau kita benar-benar paham dan sadar kalau semua yang kita lakukan itu dicatat gitu Betul. kan ya, pasti akhirnya kita punya self control yang bagus gitu kan ya. Nah tuh sweeties ya kan. Jadi kalau caranya nih, kalau dunia lagi panas-panas ya inget aja berarti kan ya, kalau apapun yang kita lakukan itu pasti ada Allah yang benar-benar lihat kita gitu. Karena jelas kita ini kan ada hadis yang kalau anak-anak pondok atau mungkin anak-anak madrasah yang belajar sekolah Islam, enggak semua. Karena kalau belajarnya sekolah madrasah yang pakai kemenak itu saya enggak ngejulitin kemenak, tidak. Coba enggak. Ini saya mikir sendiri malah keseribet sendiri nih. Enggak, maksudnya tuh kalau ngikutin pakai buku-buku pelajaran itu kan apa ya? Islam itu kan sebenarnya sangat luar biasa, luas banget ya ilmunya ya. Betul. Ini saya kalau mau dijabarin kayak gimana ilmu Islam itu benar-benar yang kok bisa-bisanya dipelajarin di sekolah cuma 2 jam dalam seminggu. Yang bukunya tipis dan itu oversimplified, terlalu simple banget. Dan kayak pertanyaannya dari tahun ke tahun sama aja nggak sih? Iya. Jawabannya sama Karena yang di takut deh. Yang belah sini nggak ikutan ya. Karena yang dipahami masyarakat kan cuma sebatas yang ada di buku kecil itu, yang udah dirangkum, yang terlalu rangkum itu loh. Betul. Kak. Akhirnya yang di pikiran masyarakat ya itu aja. Betul. Padahal luar biasa itu gitu itu, loh. betul. Cabang-cabang keilmuannya terlalu banyak banget. Iya. Jadinya apa ya Kak, dengan melihat yang seperti itu, kita tadi ngomongin apa sih? Kita tuh lagi ngomongin Kemana-mana. Aku ngeblank gara-gara Kontrol kemenak tadi, diri. agak takut ya. Ya udah, tapi gimana Maksudnya di Bu? Gini tadi Bu Us, kita lagi ngebahas perihal sebenarnya Islam itu mengajarkan dari A sampai Z, kan katanya di dalam Al-Quran semuanya tercatat gak sih? Insya Allah. Masya Allah. Iya kan, jadi sebenarnya kalau balik lagi ke tema podcast kita gitu kan, tentang dunia lagi panas-panasnya tapi butuh pencerahan. Kalau semua muslim dan muslimah itu kalau mau lebih sejuk dan lebih itu, semua jawabannya ada di Al-Quran gak sih? Ada. Jangan cuman lihat pelajaran yang kecil atau sempit aja yang pas kita belajar waktu sekolah gitu nggak sih Ustazah? Iya, oh iya, kita itu tadi ngomongin yang Allah itu serba ngelihat kita itu. Betul, iya. Iya, itu kan dalam hadis itu tuh kan ada tentang iman, Islam sama ihsan. Oke. Kalau iman yang amantu billahi wa malaikatihi itu ya hadisnya. Terus yang Islam itu yang syahadat, zakat, puasa, gitu ya. Nah, yang ihsan ini yang jarang dibahas sama orang. Oke. Ihsan ini adalah ketika dia itu merasa
kalau nggak dia merasa selalu melihat Allah apa enggak, dia ngerasa Allah itu selalu ngeliat dia. Itu ada di titik kan dia diletakkan di posisi ketiga, tapi sebenarnya kalau iman dan Islamnya belum beres, dia nggak bakal ada di titik ini. Kebayang nggak? Oh, ada titik mana lu, Nesh? Kebayang nggak maksudnya? Ngerti? Iya, jadi orang itu nggak sampai ada di titik ihsan, nggak sampai ada di titik dia merasa selalu dilihat Allah. Kalau dia iman dan juga Islamnya itu belum benar-benar paham. Kalau dia udah paham, dia bakal ada di titik dia ngerasa selalu diawasin sama Allah. Nah ini yang bisa jadi sulit ya. Iya, dia memang diletakin ketiga, tapi justru dari yang ketiga inilah yang menjadi titik orang ini sudah benar-benar memahami atau belum nih antara imannya dan juga Islamnya. Kita kalau melihat sesuatu ya dalam satu perkara, misalnya kayak hukum-hukum gitu ya. Itu kan kita kalau misalnya teman-teman pernah dengar ada 4 mazhab, ada Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki gitu ya. Ada banyak. Itu kan mereka masing-masing punya dalilnya masing-masing nih. Jadi apa yang dilakukan orang itu dilihat dulu. Ini jangan-jangan di imam ini ada nih dalilnya. Di imam ini ada nih dalilnya. Jadi nggak yang langsung tiba-tiba langsung ngejudge orang. Misalnya yang biasa kalau di kajian perempuan-perempuan tuh kan tentang kerudung misalnya ya. Ada yang kerudungnya pendek segini, ada yang segini, ada yang harus panjang banget bilangnya. Ada yang kerudung setengah. Ini itu nggak nih teman. Ini fashion Ustazah. Fashion. Nah, jadi kalau misalnya yang baru belajar langsung ngejudge aja tuh yang kerudungnya pendek. Oh ini ngomongin kayak gitu. Padahal ada salah satu mazhab yang mengatakan bahwa arti dalam bahasa Arabnya itu kancing paling atas, yaitu boleh sebatas sampai sini kerudungnya, boleh. Jadi maksudnya itu walaupun pendeknya sampai segini boleh. Iya gitu. Karena pokoknya batasnya sampai kancing paling atas. Ada yang membolehkan. Walaupun sebenarnya kalau dalam hukum Islam tuh kita ngambil kalau nggak rojih arjah. Jadi rojih itu pendapat yang kuat, arjah itu lebih kuat. Kalau kita bisa ngambil yang arjah bagus, yang lebih kuat itu ya dalam artian makin panjang, makin tertutup, makin bagus ya kan. Sebenarnya. Tapi kalau misalnya baru bisa yang selempang, ya nggak apa-apa, itu boleh. Kayak gitu, itu rojih itu kuat juga dan ada dalilnya juga gitu. Jadi dalam Islam itu kalau kamu mengambil yang kuat pahalanya 1, kalau kamu ngambil yang lebih kuat 2 gitu. Nggak ada yang salah. Kita taat semakin banyak pahalanya. Betul. Jadi semakin makanya itu aku bilang semakin orang tuh belajar itu nggak gampang ngejudge karena dikit-dikit dia ngelihat jangan-jangan ya walaupun itu yang dilihatnya orang awam ya misalnya gitu. Tapi yang dilihat itu bukan langsung ini salah ini gini. Jangan-jangan yang dia pakai ini benar, yang dia lakuin ini benar. Aku cari tahu dulu gitu. Kecuali kalau memang dia udah hatam semuanya, terus ngelihat ini nggak ada sama sekali dalil dalam Islam baru. Itu pun ketika dia mau negur ada adabnya. Adab itu kan ada dalil-dalilnya. Bukan cuma sekedar adab norma. Bukan main masyarakat teriak aja ya. Tapi kan bagaimana cara nyampeinnya semakruf mungkin gitu loh. Tapi Ustazah nih, kalau misalkan dia ngejudge kita viralin aja di TikTok, kira-kira gimana Ustazah? Boleh gak? Atau di Facebook? Yang ngejudge terus kita viralin aja. Kita viralin aja karena emosi. Dalam rangka panas hati. Ya nggak apa ya gimana ya. Saya juga kayaknya kalau lawannya udah bikin emosi banget kayaknya viralin juga. Viralin kan nggak apa-apa deh. Bukan nggak apa-apanya karena nurutin emosi ya. Terkadang ada orang yang harus ditegur mungkin oleh orang lain dulu baru hidayahnya datang, bukan lewat kita. Gitu. Tapi iya benar. Kalau dia secara sembunyi-sembunyi ya kita negurnya secara sembunyi juga. Tapi kalau misalnya dia terang-terangan melakukan kesalahan, ya sudah kita juga terang-terangan negurnya. Boleh kayak gitu Ustazah? Ada adabnya kayak gitu. Kalau dia terang-terangan melakukan sesuatu yang salah, ya kita nggak apa-apa terang-terangan ngomong karena setuju. Itu namanya. Tapi lebih baik ya kalau bisa. Maaf ini netizen. Tapi kalau misalnya bisa antar personal aja ya personal aja. Kalau masih bisa ya. Apa enggak minta perantara orang lain seperti itu tanpa perlu ngundang. Karena ya Allah itu nggak ngeliat dari satu sisinya itu aja. Kalau misalnya satu sisi lainnya kita memprovokasi masyarakat awam untuk ikut emosi tanpa punya ilmunya sama sekali, kita juga kena juga nanti di situ dosanya. Benar. Walaupun sebenarnya boleh-boleh aja
Ya yang terang-terangan sama terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi gitu. Cuma satu sisi kan kita nggak ngeliat satu sisi ini aja, tapi ada banyak sisi lain yang harus kita pertimbangkan. Gitu sayang. Oke. Ustazah, kira-kira amalan sederhana apa yang sehari-hari bisa nih teman-teman amalkan gitu supaya hati tetap sejuk kayak gitu sih Ustazah? Ada gak sih di dalam Islam tuh diajarin amalan-amalan supaya kita lebih mudah menerima ya kehidupan duniawi yang panas ini gitu? Ya kalau yang simpelnya sih banyakin istighfar. Makin istighfar. Tapi kalau istighfar tuh kesannya kayak apa ya? Kayak serius pakai istighfar aja udah bisa nenangin hati. Sebenarnya memperbaiki mindset sih yang paling utama. Karena kalau misalnya ya tadi itu balik lagi, manusia itu kan udah kayak teko ya. Kalau misalnya kita mau apa-apa bawaannya tenang, berarti ininya yang harus diperbaiki. Perasaan kita juga kan dipengaruhi oleh pikiran. Benar. Iya kan? Kita kalau kita tidak mempersilahkan rasa sakit itu datang, maka ya tidak akan ada rasa sakit di hati kita gitu kan. Kalau kita tidak mempersilahkan kegelisahan, maka tidak ada kegelisahan. Walaupun sebenarnya innal insana khuliqa halu'a. Jadi di Quran surah Ma'arij itu memang manusia pada dasarnya diciptakan tuh ngerasain gelisah. Doa yang dikabulin tuh sebenarnya doa makan gak sih? Langsung. Langsung. Ketawa dong, ini lucu banget. Doa yang dikabulin, doa makan. Udah ada makanannya. Aku juga. Bener lagi. Ustazah, anak-anak zaman sekarang kan kebanyakan tuh overthinking sampai nggak bisa tidur. Tidurnya tuh malam-malam gitu kan ya, bener-bener malam menjelang pagi gitu. Sebenarnya ada nggak sih rutinitas sebelum tidur yang bisa para sweeties terapin gitu biar tidur kita tuh lebih tenang? Karena banyak banget nih orang-orang tuh saking dunianya kepanasan gitu kan ya, akhirnya stres nggak bisa tidur. Kira-kira gimana tuh rutinitas sebelum tidur yang itu rutinitasnya bukan rutinitas praktis ya jatuhnya ya. Kalau biar nggak overthinking itu kan butuh latihan nggak sih? Biar orangnya jadi nggak overthinkingan, biar nggak kan ada sih orang yang tidur tapi otaknya berisik banget. Ya itu tuh maksudnya saja. Orang dewasa tuh biasanya kayak gitu tuh, tidur tapi otaknya kamu berisik. gitu nggak? Kamu tidur Kayak otaknya? aku masih tidur aku nyenyak terus. Nah, karena tidak. Soalnya aku sebelum tidur tiktokan. Oh iya, make upan dulu kan, healing malam-malam. Maaf ya Nesya, bentar lagi lebaran. Nanti aja minta Iya, maaf. pas lebaran ya. Aduh aku nggak ketemu lagi, maaf ya. Ustazah dimaafin. Oke deh para sweeties, tadi seru banget ya kita ngobrol tentang segmen tentang cara menyejukkan hati di tengah duniawi yang waduh lagi panas-panasnya saat ini ya. Jadi ini sebenarnya relate banget gitu kan ya Bu Us gitu. Sekarang itu kebanyakan semuanya dar-der-dor, apa-apa tuh bener-bener rame, terus dikit-dikit diviralin gitu kan, dikit-dikit diangkat, digoreng-goreng kayak gitu kan. Tapi ternyata yang paling penting yang tadi aku simpulkan dari pembicaraan kita adalah self control nggak sih? Iya kan, self control supaya kita bisa menemukan apa tadi yang iman, Islam, satu lagi ihsan. Luar biasa ya. Oke, Ustazah kali ini tuh kita pengen bacain banget tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada yang udah masuk ke Gendes nih gitu. Banyak juga nih pertanyaan yang sudah masuk. Ini netizen juga di belakang udah ramai banget kayaknya ya. Nah, boleh dong. Nih ada pertanyaan nih Ustazah dari Sweeties kita nih di Instagram. Katanya, Ustazah kalau lagi puasa terus minum es atau jilat es batu gimana? Batal nggak sih? Minum es atau jilat es? Es batu biar segar katanya. Tapi keminum nggak pertanyaan gue? Iya, itu di situ tulisannya di situ minum ya? Iya. Minum berarti ketelen dong. Minum es. Ketelen dong. Telan. Ya kalau ketelen mah atuh batal. Marahin Ustazah. Jadi pertanyaan gue enggak. Tapi kalau jilat aja nih nggak ketelen, nggak apa-apa. Ini karena untuk ibu-ibu nih ya, perempuan-perempuan. Kalau misalnya mau nyicip makanan yang lagi dimasak, dicicip aja di lidah, nggak sampai ketelen, itu nggak apa-apa. Oh, sering-sering Jangan habis ngomong, oh nggak apa-apa, sesendok enggak ya. Joknya misalkan lagi bikin es nih, terus kita nyendok sama
sama buah-buahnya sekali nyobain dikit. Ya Iya, nyobain kali dikit ya. Sambil dikunyah dikit gitu. Kan sempat dapatnya bungkus. bahasanya cicip ya, cicip itu segini ya. Kalau cicip sama buah-buahnya ketelan juga itu makanya Aku izin minum kali Bu Ustazah ya. Iya, Aus ya dia. Emang belum ya? Benar-benar. Tapi Bu Ustazah boleh gak aku nyetel azan maghrib sendiri biar aku bukanya cepet? Oh. Wow. Kan yang penting azan maghrib ya. Udah ada yang ngeliatin aku. Pertanyaannya adalah Kak Nesya, apa bedanya azan maghrib sama azan zuhur? Itu nggak ada bedanya Kak. Iya lagi. Gimana coba? Ini ya syarat buka puasa itu sebenarnya ghurabati syams, pas matahari tenggelam. Jadi kalau misalnya kakak mau ngidupin azan mau sampai 100 kali juga kalau belum ghurabati syams nggak bisa nelen Kak. Batal. Duh, bener-bener ya ini kayaknya kebanyakan netizen kita pada galau, pada overthinking gitu ya. Jadi capek ini pertanyaannya udah makin aneh-aneh aja gitu kan ya. Butuh refreshing, butuh pencerahan dari Ustazah. Iya, apa Apa? karena puasa mereka nanya Puasa jadi makin sih, makin jadi. Tapi kayaknya pencerahan bukan dari Bu Ustazah aja, Dari tapi mana? dari udah minum. Iya tuh benar sih Ustazah ya. Jadi emang kalau butuh yang cerah-cerah gitu kan ya, ini bisa juga nih kita punya sesuatu yang seger, es tapi tidak membatalkan puasa. Iya. Es kut tapi tidak. Yang mana nih? Ini apa ini? Aduh. Benar. Ini udah dihadirkan juga, ada juga gitu Oh, kan iya. ya. Ini nih Ustazah. Apa Nah, itu? Ini adalah es kuat yang tidak membatalkan puasa dari Gendes. Ini diminum? Aduh. Jelasin Nesya. Enggak dong Ustazah. Enaknya bolanya. Iya, lempar lagi. Lempar. Lempar-lemparan. Ini tuh adalah wash foam sama spray buat feminine hygiene Ustazah. Jadi nih di bulan puasa kan panas banget nih. Setan dikurung, tapi ada aja setan yang di luar kan Bu Ustazah. Nah, pakai ini Gendes Ice Cold karena dia ada cooling sensationnya. Jadi yang adem bukan cuma hati, tapi area si manis juga jadi adem Ustazah. Cocok. Udah minum. Jadi kalau mau es kuat yang nggak membatalkan puasa bisa cobain Gendes gitu. Oh. Ada pertanyaan lagi nih dari netizen, boleh kali ya Bu Us mau bertanya lagi nih? Boleh, tapi yang bener nanyanya netizen. Bener dikit lah ini kerang. Oke. Ya, Bu Ustazah kalau lagi puasa terus buka kulkas nih, tapi cuma lihat-lihat doang, itu kira-kira pahalanya berkurang nggak sih Bu Ustazah? Oke, itu sama aja kayak ngeliat konten mukbang. Iya. Sama FYP saya isinya makanan semua kalau lagi puasa kayak gini, mana enak-enak lagi ya. Apalagi suka ketelan ludahnya kan ya. Batal. Enggak. Kalau ludah enggak. Enggak. Kalau sesuatu yang dari luar, kalau sesuatu yang dari luar baru. Kalau dari mulut sendiri tidak. Kalau itu batalin enggak, itu hukumnya mubah-mubah aja ya. Mubah tapi makruh. Pokoknya apa-apa yang mengurangi nilai dari puasa itu hukumnya makruh. Jadi ngeliat nih, ya apalagi sampai di titik yang perutnya jadi melilit, kelaparan, terus jadi mulutnya sudah berliur sangat banyak, saking udah pengennya, udah itu jatuhnya ke makruh, sayang. Yes. Gitu ya. Gitu sih. Ya kalau zaman sekarang ya tadi ya konten-konten mukbang itu ya. Iya. Tapi yang bener gak sih apalagi udah ada jam-jam segini nih. Iya. Sore-sore ya gak sih Iya. udah es kuat di depan Bener. mata gitu kan. Seger banget nih. Seger banget nih gitu kan ya. Kan ya kayaknya Nisha nih. Iya. Lah, tadi minum. Tadi bukan minum. Tadi bukannya minum. Masih nyangkut di sini Ustazah. Oke. Oke deh, Ustazah itu tadi pertanyaan netizen, mohon maaf ya Ustazah emang sweeties kita nih
Tapi setidaknya mereka aktif banget buat bertanya, alhamdulillah, Iya, alhamdulillah. iya kan. Nah, mungkin saking dunianya terlalu panas ya, jadi pertanyaannya juga makin kesini makin kesana gitu kan. Atau nih kaumnya Nesya semua nih. Iya, apalagi ada Bu Ustazah kan, momen yang pas buat nanya-nanya. Iya, nggak tapi bener apa-apa gak sih, kok. Saza? Aku nggak apa-apa. Oh gak apa-apa Iya. tapi Karena semua pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke Ustazah juga banyak banget yang random-random kan, Iya, Ustazah? banyak banget yang random. Cuma ya balik lagi ya, nggak semua yang random itu akhirnya dijadikan konten karena banyak juga yang randomnya itu berkaitan sama hal-hal yang tidak sesuai sama syariat Islam. Jadi saya harus filternya. Oke. Kalau mau ngikutin pertanyaan mereka yang luar biasa mah kontennya banyak nih kayaknya Iya, ya, bener, langsung bener. upload terus. Cuma ternyata waduh ini tidak bisa untuk di-upload ini bercandaan seperti ini. Udah. Akhirnya ternyata yang masuk ke sosial media Ustazah juga banyak yang difilter ya. Iya, termasuk DM-nya juga ya. Macam-macam. Ya Allah ya. Tapi apa sih tantangan jadi penasaran lagi nih ya? Iya. Aduh, padahal udah harus sesi terakhir tapi jadi penasaran gitu ya. Apa tantangannya gitu Ustazah dengan dakwah di digital kayak gitu kan akhirnya udah tuh semakin liar ya orang nanya juga kan, soalnya kadang sekarang yang lebih bahaya tuh ketikan kan daripada mulut gitu kan. Nah itu kira-kira apa tantangannya gitu Ustazah? Tantangannya makin luar biasa. Mungkin karena mereka melihat aku juga tipe yang mau ngeladenin hal-hal yang receh-receh gitu ya. Walaupun sebenarnya ngeladenin hal receh juga dalam rangka untuk merangkul, untuk lebih banyak merangkul yang mereka yang benar-benar awam. Tapi banyak dari mereka yang akhirnya menyalah artikan, dalam artian akhirnya mereka itu ngirim DM yang macam-macam. Macam-macam itu tuh mereka kelewat batas sampai mohon maaf aib-aib mereka itu dikeluarkan dalam bentuk foto dan lain sebagainya, video buruk mereka, foto buruk mereka sampai ke mohon maaf. Kalau foto selfie Gak apa-apa, Masih mending ya. bisa Saya ini maksudnya selfie-nya sampai kemana-mana itu sampai kayak kenapa harus dikirimkan ke saya? Aduh, Itu benar-benar netizen. tantangannya. Jadi Tapi berarti masih mending ya tadi yang sweeties kita nanya masih seputar puasa ya, seputar es batu. Kayaknya itu emang nanyanya pas lagi mau buka sih. masih lope-lope, sweeties. Ya, lope-lope. Kalau yang di DM, aduh ya Allah aku tidak tahu. Jadi banyak yang diblokir juga akhirnya karena mereka kelewat batas. Iya, Tuh, itu sih sweeties. tantangannya. Tantangannya begitu. Oke deh Ustazah. Oke, teman-teman sweeties ya. Jadi kalau dari ngobrol-ngobrol kita hari ini seru banget ya Nesya. seru banget tuh Seru Ustazah. banget. Kayaknya nih kalau kayak gini ngabuburitnya jadi makin Gak kerasa gak ya kerasa. puasanya. Iya. Apalagi aku ada 1000 pertanyaan buat Ustazah. Nanti di belakang situ kita ngobrol lagi ya. Iya, boleh aja. Iya, makin banyak lagi pertanyakan. Jadi intinya Ustazah sebenarnya hati yang panas itu wajar, ya nggak sih? Wajar. Karena tadi Ustazah juga bilang kan kalau manusia itu diciptakan sepaket sama emosionalnya, ya nggak Betul. sih? Terus tadi kalau ilmu dari Islam itu yang paling sederhana ya dengan berzikir tadi ya, kayak Iya. gitu. Tapi memang manusia kayak masa cuma astagfirullahalazim doang gitu kan ya. Tapi ternyata yang selain tadi ilmu zikir itu kita juga yang bisa jadi penyejuk adalah kontrol diri kita sendiri Iya, gitu Sama kan mengubah Ustazah. mindset. Iya, harus merubah Yes. mindset gitu. Tenang aja ya teman-teman, ujian yang kita lewatin ini sebenarnya tuh bukan hukuman ya nggak sih Ustazah, karena kan dunia itu memang tempatnya capek. Iya benar. Dunia itu tempatnya ujian. Iya Tuh kan, kan? ujian sampai akhir. Oke Ustazah, sebelum kita tutup ya, kira-kira sebagai pengingat buat sweeties di sini apa nih yang mau Ustazah sampaikan sedikit gitu kan kepada kita semua. Oke, untuk teman-teman yang masih panas banget ya, hatinya, pikirannya semuanya panas ya, terus tidak merasakan adanya ketenangan. Panas tuh kan karena nggak tenang ya. Betul. Iya, susah mendapatkan ketenangan dan lain sebagainya. Teman-teman harus ingat kalau sebenarnya waladzi anzalna sakinah fi qulubil muslimin. Jadi yang menurunkan sakinah, ketenangan di hati muslim itu Allah. Kalau misalnya mau tenang, deketin Allah gitu. Iya. Masya Masya Allah. Kalau mau cerah, Ah, deketin itu. Oh iya. 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 Kata dong Ustazah buat gendes es kuut.
Dingin. Dingin. Boleh. Aku mau nyoba dinginnya kayak apa. Boleh dong. Ini pasti Boleh. ada dong buat Ustazah Ada hari ini. dong. Oh iya. Oke. Alhamdulillah ya Allah, Iya, rezeki. Ustazah boleh dong nanti Rezeki. pegang. Terima kasih. By the way, Ustazah aku mau kasih tahu ya, selain ini tuh ada cooling sensationnya, ini tuh ada extra brightening. Oh iya. Iya, jadi siapa sih nih ya perempuan-perempuan yang tidak mendambakan gitu kan ya area lipatan, terus area kewanitaan, sebenarnya bukan lipatan ya, untuk area si manis itu lebih cerah. Nah, bisa pakai si Gendes karena dia punya extra brightening, ada kandungan niacinamide-nya. Betul, jadi ini solusi buat semua perempuan. Betul. Boleh. Oke deh. Oke kalau gitu sweetie semoga hari ini obrolan kita tuh bisa jadi penyejuk kalian ya gitu. Jadi kalau yang hatinya lagi panas-panas kayak gitu, ya udah deh ya, langsung aja nanti kalau kalian lagi beraktivitas terus panas mulu, nanti cobain juga nih si Gendes Ice Cool ya. Gendes Ice Cool Spray dan ada foamnya juga. Ini tuh aja. Thank you banget Ustazah udah temenin sesi kita Terima kali kasih ini. banyak. Terima Kak kasih. Bunga, Kak Nesya, makasih. Nesya juga thank you Terima banget kasih, untuk Mbak hari Bunga. ini ya. Oke, semoga podcast pencerahan kali ini bisa segarkan pikiran kita dan juga sejukkan hati kita. Kalau gitu saya pamit undur diri. Ustazah juga silakan pamit. Pamit undur diri, mohon maaf ya atas kata perbuatan semuanya, minta maaf. Betul. Nesya? Aku juga pamit undur diri, maaf kalau nggak Nesya pamit undur diri, jangan dihujat ya teman-teman. Oke kalau gitu kita ketemu lagi di podcast selanjutnya, pastinya bareng aku Bunga di sesi Gendes di podcast pencerahan. Bye.